Dan saat ini kita berada di Museum Kepresidenan Republik Indonesia yang ke-6 SBY dan juga Galeri Seni Ani Yudhoyono. Jadi mudah-mudahan museum dan galeri ini bisa segera di launching, dibuka untuk umum. Saya jadi penasaran, apa ya kira-kira yang disajikan di Museum Galeri SBY ini ya? Nah, apakah akan disisipi ya, yaitu pembangunan yang mangkrak ya seperti Hambalang? Apakah juga akan terpampang di situ sebagai nilai sejarah? Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya Museum SBY dan Ani Yudhoyono akhirnya mau di launching. Ya kemungkinan beberapa bulan lagi, kemungkinan bisa Februari ini mau di launching. Karena sudah pembangunannya sudah selesai. Dan pembangunannya pun sangat megah sekali. Saya jadi ingat ya kata-kata AHY ini, yaitu Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Padahal pembangunan Museum SBY dan Ani Yudhoyono juga dikebut pembangunannya. Dan akhirnya pada awal 2023 ini sudah selesai. Saya jadi ingat yaitu yang menyebut Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal itu diungkapkan saat dia memberikan sambutan dalam Rapimnas partai yang dinakodainya. Dapat kita simpulkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kata AHY dalam sambutannya pada Kamis 15 September. AHY menggambarkan kebebasan sipil, penegakan hukum hingga kondisi ekonomi Indonesia saat ini menjadi keluhan di masyarakat. Tetapi di belakangnya AHY justru malah memamerkan Museum Galeri SBY Ani Yudhoyono ini. Bahkan di sini ada berita yang menyebut penampakan museum dan galeri SBY Ani megah dekat dengan gunung hingga pantai. Nah, dari berita ini Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memiliki museum dan galeri di kota kelahirannya Pacitan, Jawa Timur. Museum dan galeri tersebut akan mengusung tema SBY Ani sesuai nama dari bangunan tersebut nantinya. Saya jadi penasaran, apa ya kira-kira yang disajikan di Museum Galeri SBY ini ya? Apalagi kemarin kalau nggak salah sih, yaitu perjalanan mulai kelahiran Pak SBY sampai menjadi presiden di 2 periode. Nah, apakah akan disisipi ya, yaitu pembangunan yang mangkrak ya seperti Hambalang? Apakah juga akan terpampang di situ sebagai nilai sejarah? Atau proyek 1000 Tower yang kemarin tempat syuting Pengabdi Setan 2? Apakah ada yang demikian? Karena itu merupakan sejarah lah, juga merupakan sejarah kalau menurut saya yang tidak terlupakan. AHY mengatakan bahwa pembangunan tersebut mengatasnamakan SBY dan Ani Yudhoyono. Terdapat 2 bagian, yaitu museum tentang Presiden SBY dan galeri seni yang mengangkat tema Ani Yudhoyono. Dan saat ini kita berada di Museum Kepresidenan Republik Indonesia yang ke-6 SBY dan juga galeri Ani Yudhoyono, tulis keterangan unggahan tersebut. AHY lebih lanjut mengatakan bahwa secepatnya akan membuka museum dan galeri tersebut untuk umum karena banyak sejarah yang berharga dan bisa diterima manfaatnya untuk para pengunjung. Kita ketahui pembangunan museum ini kalau nggak salah sih juga pada saat itu menimbulkan kontroversi ya, yaitu mendapatkan dana hibah 9 miliar. Tetapi untung saja hal tersebut tidak terjadi karena memang pada waktu itu memicu kontroversi dan akhirnya tidak menggunakan uang dana hibah tersebut. Kalau nggak salah sih, tetapi nggak tahu lagi dalam kenyataannya bagaimana. Dan juga yang paling uniknya, Museum Galeri SBY ini dibangun saat pandemi, yaitu pada tahun 2021 kalau nggak salah. Yaitu tepat pada masa pandemi, masyarakat bingung akan ekonominya, tetapi di luar dugaan museum dan galeri SBY Ani ini malah dibangun dan peletakan batu pertamanya pada 2021. Ya kalau nggak salah sih, dari berita yang beredar seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan AHY Indonesia sedang tidak baik-baik saja itu yang mana ya? Karena menurut saya Indonesia sekarang ini ya sedang baik-baik saja di tangan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena di tangan Presiden Joko Widodo ini pandemi terkendali. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memiliki museum dan galeri di kota kelahirannya, Pacitan, Jawa Timur.
Museum dan galeri tersebut akan mengusung tema SBY Ani sesuai nama dari bangunan tersebut nantinya. Video dari Instagram milik Agus Harimurti Yudhoyono, Agus Hudjoyono, menampakkan megah dan indahnya bangunan tersebut yang terletak di kawasan eksotik di pinggir pantai dan gunung. AHY juga mengungkapkan bahwa museum dan galeri tersebut akan segera dibuka dan diharapkan pengunjung dapat mengambil pelajaran berharga dari sejarah di dalamnya. Berikut penampakannya. Kabupaten Pacitan memiliki bangunan megah yang dibangun oleh putra daerah SBY. Bangunan tersebut merupakan museum dan galeri SBY Ani, berada di keliling gunung-gunung, bukit-bukit, dan dekat dengan pantai di selatan Pulau Jawa, menambah kesan eksotisme bangunan ini nantinya. Museum dan galeri tersebut tampak megah dengan eksterior menyerupai sebuah istana berwarna putih dan memiliki luas area yang cukup besar. Sekilas, bangunan tersebut memiliki nuansa seperti berada di Eropa. AHY mengatakan bahwa bangunan tersebut mengatasnamakan SBY dan Ani Yudhoyono. Terdapat dua bagian, yaitu museum tentang Presiden SBY dan galeri seni yang mengangkat tema Ani Yudhoyono. Dan saat ini kita berada di Museum Kepresidenan Republik Indonesia yang ke-6 SBY dan juga Galeri Seni Ani Yudhoyono, tulis keterangan unggahan tersebut. Diketahui SBY merupakan putra daerah asli Pacitan. SBY lahir dan besar di Pacitan, sehingga selayaknya ia memberikan jejak di kota kelahirannya tersebut. AHY lebih lanjut mengatakan bahwa secepatnya akan membuka museum dan galeri tersebut untuk umum karena banyak sejarah yang berharga dan bisa diterima manfaatnya untuk para pengunjung. Mudah-mudahan museum dan galeri seni ini bisa segera di-launching, dibuka untuk umum karena banyak sekali sejarah dan juga pelajaran berharga yang bisa diikuti oleh para pengunjung, terutama juga generasi muda, para mahasiswa dan juga pelajar, pungkas keterangan video. Video tersebut ternyata mendapat beragam respon dari warganet. Banyak yang tak sabar menantikan dibukanya kawasan tersebut, terlebih memiliki arsitektur yang indah. Wah, keren banget mas tempatnya. Can't wait to see that place. Share dan sukses selalu ya mas, tulis akun Kriwis. Ditunggu launchingnya, komentar akun Argun. Wah, Mas AHY kapan nih dibuka untuk umum? Jadi pengen berkunjung sana nih, lihat museumnya yang keren itu. Sehat dan sukses Mas AHY dan keluarga, tulis akun Terahwara. Bayar nggak mas? Iso jadi tujuan wisata di Pacitan. Bayar nggak apa-apa, siapin kantin, tempat minum, makan mas, tulis akun Agung. Keren, semoga membawa keberkahan dan manfaat, komentar Agus dari Aris. Video museum dan galeri seni SBY ini telah menarik ribuan warganet yang menyukai video tersebut. Banyak yang berharap akan segera mungkin kawasan tersebut dibuka sebagai bagian dari tempat wisata di Pacitan. Bahkan beberapa waktu lalu diketahui Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY menilai kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal itu diungkapkan saat dia memberikan sambutan salam Rapimnas, partai yang dinakodainya. Dalam dapat kita simpulkan, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ujar AHY dalam sambutannya pada Kamis 15 September 2022. AHY juga menggambarkan kebebasan sipil, penegakan hukum hingga kondisi ekonomi Indonesia saat ini menjadi keluhan di masyarakat. Salah satunya dengan kenaikan harga BBM yang menyebabkan meroketnya harga kebutuhan sembako di masyarakat. AHY juga menyindir berbagai program infrastruktur pemerintah yang dianggap tidak tepat selama pandemi COVID-19 hingga saat ini, terutama di tengah kenaikan harga BBM. Bahkan pelaku UMKM juga ikut terkena imbasnya seiring kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar. Jangan sampai salah mengalokasikan anggaran terbatas dan masih lemah. Bukan kita mengatakan infrastruktur itu salah, tapi tolong waktunya dikaji terangnya. Hal lain yang disayangkan oleh putra sulung SBY yakni polarisasi.
atau politik identitas terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan bisa memecah belah anak bangsa, sehingga menjadi kepentingan bersama untuk menghilangkan hal tersebut. Demokrat mengklaim politik identitas atau polarisasi politik yang terjadi bukan disebabkan oleh Partai Mercy, termasuk masih munculnya wacana Presiden 3 periode. Menurutnya, jika hal itu tetap berlanjut, maka melanggar konstitusi yang ada, sehingga harus ditolak. Ada upaya melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan tanpa batas itu akan gagal juga, tentu akan merontokkan sendi-sendi di masyarakat dan berpolitik. Ada wacana Presiden 3 periode itu tidak demokratis dan inkonstitusional, ungkapnya. Bahkan beberapa hari belakangan, nama Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi sorotan publik, terutama di Jawa Timur. Semua itu terkait rencana pendirian Museum SBY Ani di Pacitan, yang diduga mendapat kucuran dana sebesar 9 miliar dari pemerintahan Provinsi Jatim. Sejumlah netizen di Twitter pun mencibir. Mereka menilai pembangunan museum itu tak memiliki urgensi sehingga berhak mendapatkan bantuan anggaran dari Pemprov Jatim. Dikonfirmasi terkait hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sekda Provinsi Jatim Heru Cahyono mengonfirmasi soal anggaran dari Pemprov. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Pacitan yang mengajukan permohonan dana hibah sebesar 9 miliar sejak 2019. Pengajuannya 2019, kata Heru saat dikonfirmasi pada Rabu 17 Februari 2021. Anggaran itu sendiri, lanjut Heru, merupakan hibah bantuan keuangan. Meski demikian, dana hibah itu masih berada di APBD Kabupaten dan belum dikucurkan hingga sekarang ke Museum SBY di Pacitan. Hibah itu belum diluncurkan uangnya, belum dipergunakan sampai sekarang, masih di APBD Pacitan karena ada hal-hal yang harus dicukupi. Uangnya masih utuh 9 miliar, ucapnya. Jika Pemkab Pacitan ingin mencairkan dana itu, Heru mengatakan harus dipenuhi sejumlah persyaratan dan perlengkapan terlebih dahulu. Sebab, kata Heru, dana hibah sebesar 9 miliar tersebut pun sejatinya tidak hanya diperuntukkan untuk Museum SBY Ani saja, tetapi juga untuk hal lainnya. Kalau uang itu mau dihibahkan ke Museum SBY, harus ada kelengkapan lain, ujar dia. Terpisah, Bendahara Umum Partai Demokrat Renvil Antonio mengatakan SBY tidak pernah meminta hibah tersebut ke pihak Pemprov Jatim. SBY diketahui sebagai pendiri dan pernah memimpin Demokrat sebagai ketua umum. Kendati demikian, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemprov Jatim dan Pemkab Pacitan yang sudah membantu dan memberikan perhatian dalam pembangunan museum tersebut. Pak SBY tidak pernah meminta. Jadi, ini murni. Kita berterima kasih kepada pemerintah provinsi dan kabupaten atas dorongan beliau membantu, kata Renvil saat dikonfirmasi pada waktu itu. Sejak Jumat 13 Maret 2022, pekan lalu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pulang kampung ke tanah kelahirannya di Pacitan. Tak hanya 2 hingga 3 hari seperti sebelumnya, kali ini SBY akan menghabiskan waktu di Pacitan selama 10 hari. Kunjungan ke Pacitan adalah kunjungan pertama SBY setelah dirinya sempat menjalani pengobatan di Amerika Serikat pada tahun lalu. Refresh my memory, beautiful memory, demikian kata SBY di sela-sela liburannya di pantai Pancer Pacitan, yang berarti menyegarkan ingatan saya, kenangan yang indah. Tak hanya berlibur, SBY juga meninjau perkembangan Museum SBY dan Galeri Seni Ani yang dimulai dibuka pada Februari 2022 lalu atau sekitar 2 tahun masa pembangunan. Wakil Sekjen Partai Demokrat, Renanda Bagcar, yang mendampingi SBY pulang kampung ke Pacitan juga turut mengabadikan momen saat SBY meninjau perkembangan pembangunan museum tersebut. Dalam foto yang diunggahnya, nampak SBY yang mengenakan kaos tim bola voli yang baru saja juara Proliga. Lavani meninjau bagian interior museum. Insya Allah akhir tahun ini museum dan galeri SBY Ani akan resmi dibuka. Demikian kata Renanda dalam caption yang menyertai unggahannya tersebut. Di bagian dalam museum, bangunan megah tersebut semakin terlihat asri dengan taman yang bagian tengahnya terdapat aliran air.
Lebih lanjut, Renanda mengatakan museum ini ke depan akan berisi perjalanan SBY, baik masa muda sampai saat menjabat sebagai Presiden RI selama 2 periode, yaitu sejak 2004 sampai dengan 2014. Selain berisi perjalanan SBY, masa muda, kiprah sewaktu di TNI, dan kinerja 10 tahun menjadi presiden, sejumlah koleksi barang seni SBY dan Ani dipamerkan pula. Semoga bisa menginspirasi generasi mendatang. Demikian kata Renanda. Diberitakan sebelumnya di pacitanku.com, museum dan galeri seni SBY Ani dibangun di atas luas tanah sekitar 1,5 hektar, tepatnya berada di Jalan Lingkar Selatan JLS Ploso Pacitan. Total luas bangunan museum dan galeri seni sekitar 7.500 meter persegi. Museum ini akan dibuka bagi masyarakat umum dan harapannya bisa dinikmati oleh publik pada akhir tahun 2022 ini. Tak salah jika Pacitan dijuluki kota pariwisata. Tak hanya wisata pantai dan goanya yang banyak, bahkan sebentar lagi juga ada ikon baru, sekaligus landmark wisata di Pacitan yang siap menjadi alternatif kunjungan wisata Anda saat berada di Pacitan. 2 ikon baru itu kebetulan sama-sama berbentuk museum, di mana museum pertama yang baru saja dilakukan soft launching dan dibuka untuk umum adalah Museum Songtrus. Sedangkan yang kedua adalah Museum SBY dan Galeri Seni Ani yang tak lama lagi juga akan segera dibuka. Sebelum berkunjung kedua museum yang berada di Pacitan itu, simak terlebih dahulu museum yang baru saja diluncurkan pada Rabu 12 November 2022 lalu adalah Museum Songtrus yang berada di Dusun Weru, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektar, Museum Songtrus terdiri dari 3 lantai dengan desain arsitektur yang indah dan futuristik. Museum Songtrus ini didirikan di Kabupaten Pacitan. Sudah sangat tepat karena selain memiliki latar belakang sejarah, juga akan menambah kunjungan wisata di Pacitan, kata Bupati Pacitan Indrata Nur Banyuaji saat acara soft launching Museum Batik Indonesia, Museum Semedo, serta Museum Songtrus pada Rabu 12 Oktober. Mengutip dari siaran pers Prokopim Pacitan, Museum Songtrus memiliki 6 galeri. Dalam ruang pamernya, masing-masing galeri menampilkan tema khusus serta urut sehingga pengunjung lebih memahami sejarah Geopark Gunung Sewu, baik bentang lingkungan hingga peradaban dari masa lalu hingga saat ini. Kehadiran Museum Songtrus yang berdampingan dengan situs Songtrus diharapkan menjadi inspirasi pengunjung dalam memahami, mengapresiasi, dan melestarikan bukti-bukti sejarah masa lalu untuk kehidupan masa kini dan masa depan. Sementara bidang human dan pemasaran Museum Songtrus, Novia saat ditemui pada Jumat 12 Agustus 2022 mengatakan museum ini didirikan mulai tahun 2016 sampai akhir tahun 2019. Novia mengatakan pentingnya kekayaan prasejarah di Gunung Sewu melatar belakangi pendirian museum ini, meliputi batu-batuan, alat-alat prasejarah, dan fosil-fosil prasejarah. Di dalam museum ini, Ibu Novia menghadirkan temuan-temuan prasejarah khususnya pencitanian dengan mengusung konsep modern minimalis yang dirancang oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hasil desainnya adalah hasil sayembara dari Ikatan Arsitek Indonesia bekerjasama dengan Kemendikbud dan pemenangnya kebetulan CV-nya Pak Ridwan Kamil, kata Novia. Novia mengatakan desain bangunan Museum Songtrus terdiri dari 3 lantai. Lantai bawah tanah underground berisi ruang penelitian, ruang pengelola koleksi, ruang rapat, dan kantor. Sedangkan di lantai dasar meliputi VIP room, kafetaria, dan ruang pameran temporary. Sementara itu bagian lantai atas terdiri dari ruang audiovisual, auditorium, dan gudang. Museum ini juga dilengkapi perpustakaan yang berisi buku-buku sejarah. Sebagai informasi, Pacitan memiliki sejarah yang panjang, terutama di bidang prasejarah. Pacitan sangat terkenal dengan temuan alat-alat batu Pacitaniannya di kalangan peneliti luar negeri. Sementara asisten edukator Museum Songtrus, Anjar, berharap dengan berdirinya Museum Songtrus, warga bisa lebih mengenal sejarah Pacitan lewat museum modern ini, imbuhnya.